Pesta Belanja 12.12 hadir kembali tahun ini. Ini tentu menjadi momen yang paling ditunggu oleh para penggemar belanja online. Hayo ngaku, kamu sudah punya berapa keranjang di aplikasi belanja online kamu? Hayo. Flash sale akhir tahun biasanya menawarkan harga diskon besar-besaran. Harga yang dijual pun jauh dari harga aslinya. Ini tentu menjadi rebutan dan siapa yang beruntung dialah yang paling cepat. Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh berbagai e-commerce di Indonesia. Pertama kali Harbolnas digelar pada 2012 yang menjadi kampanye cyber sale terbesar di Indonesia. Di perayaan kedua tahun 2013, Harbolnas melibatkan 22 e-commerce. Kemudian 2014, 78 e-commerce. 2015, 140 e-commerce dan 2016, 200 e-commerce. 2017, 254 e-commerce. Harbolnas atau lebih dikenal dengan 12.12 sale, dari tahun ke tahun jumlah e-commerce yang ikut berpartisipasi semakin bertambah. Harbolnas 12.12 tentu menjadi berkah bagi semuanya, mulai dari pedagang, pembeli, penyedia jasa, pengiriman maupun penyedia jasa belanja online alias e-commerce. Ini dimanfaatkan oleh pedagang online yang biasanya meraup untung besar saat flash sale. Trik apa yang mereka terapkan untuk memanfaatkan momen ini, dan kira-kira apa istimewanya bisa ikut flash sale? Untung nggak sih? Sama saja, tergantung bulannya. Kalau yang 11-11 kemarin standar saja biasa. Per hari kita biasanya bisa sampai 1.500. Gimana nih pendapatannya selama flash sale? Tidak terlalu banyak juga sih. Nggak terlalu banyak ya? Iya. Untuk menaikkan rating toko saja. Pernah rugi kita sekali. Karena salah menaruh harga kadang kita. Waktu rugi seperti itu langsung kita batalkan itu untuk Harbolnasnya. Ya, kita langsung tutup untuk mengikutinya gitu. Ternyata momen flash sale tidak semuanya menguntungkan para pedagang ya. Kalau salah perhitungan, bisa-bisa para pedagang online justru buntung, bukannya untung. Tapi hal ini tidak dialami oleh para penyedia jasa pengiriman barang. Berbagai ekspedisi pun memanfaatkan momen ini sebagai berkah di akhir tahun. Berbeda dengan pedagang online yang penuh perhitungan untuk ikutan flash sale, momen ini justru menjadi berkah bagi para kurir ekspedisi maupun penyedia jasa. Harbolnas 12.12 membuat mereka kebanjiran order. Ribuan paket mengantri untuk dikirimkan ke berbagai daerah. Di tahun 2020 saja, Harbolnas membuat perusahaan jasa pengiriman Si Cepat mengalami lonjakan pengiriman hingga 5 juta paket. Pada Harbolnas 10.10 mencapai 1,8 juta kiriman. Sementara penyedia jasa ekspedisi JNT Express mengalami peningkatan 15 hingga 20% ketimbang tahun 2019. Bahkan JNT Express mencatat ada 20 juta paket pengiriman saat Harbolnas 12.12 tahun 2020. Ini merupakan rekor besar bagi JNT Express. Jasa ekspedisi terus bersaing dengan memberikan pelayanan terbaik bagi para pedagang online, mulai menawarkan diskon hingga gratis ongkir. Kalau Harbolnas itu kita lebih overtime sih Pak. Lebih kayak bisa 24 jam kita bukanya. Kalau hari biasa kita buka dari jam 8 sampai jam 10. Katanya kalau misalkan Harbolnas itu lebih menumpuk sih Pak. Kalau Harbolnas itu bisa sampai 3.000 sampai 5.000. Bisa 50-an sih, 50%. Omsetnya sih kita kurang tahu sih soal dari pusat omsetnya. Banyak sih kalau lagi Harbolnas kayak gini sih banyak orang yang komplain juga sih karena paketnya itu telat sampainya atau misalkan paketnya numpuk di gudangnya, itu banyak sih Pak. Terima kasih. Ya alhamdulillah pertama masuk di JNT 2019. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan lancar. Menjelang belanja nasional seperti kemarin ini 11.11 menuju ke 12.12 itu ya utamanya kita badan harus sehat, fit, kendaraan harus sehat juga. Kemarin itu ya kita bisa 5 kali penjemputan
Tapi nggak tahu untuk kedepannya ini bisa lebih, kemungkinan bisa lebih dah gitu. Ya ukuran paket itu kan paling gede kan ada yang namanya, kalau apalagi yang recehan ya, kalau recehan itu kan nggak tentu, dia namanya orang jual itu kan nggak selalu banyak. Tapi yang banyak itu ukuran 1 kiloan. Kalau biasanya tip kita nggak ada tip, nggak ada. Kita hanya memberikan terbaik untuk customer sama perusahaan gitu aja. Ya kita mah mau antar mau jemput nikmatin aja, nggak pilih-pilih alamat gitu. Kalau nganter nggak ada yang jauh, cuma penjemputan ya alhamdulillah dari Kembangan ke sini ya alhamdulillah sih kendalanya ya macet aja. Jadi terlambat datang ke kantor, lambat penjemputan gitu. Wajar jika pengiriman yang diterima jasa ekspedisi mencapai 20 juta saat Harbolnas. Salah satu aplikasi belanja online Shopee saja bisa menjual 11 juta produk di 5 menit pertama saat Harbolnas 11/11/2021 lalu. Ini tentu diikuti oleh e-commerce lain dengan iming-iming produk diskon harga barang hingga menggratiskan biaya pengiriman. Murah sih, tapi bagaimana dengan barangnya? Kualitasnya? Apakah harga yang kamu keluarkan sebanding dengan harga kualitas barang yang kamu terima? Jangan terbawa nafsu. Hati-hati, bisa-bisa momen flash sale ini malah bikin kamu kering di akhir bulan dan gagal liburan akhir tahun deh. Nggak ada salahnya untuk kamu belajar untuk mempertimbangkan keputusan kamu untuk check out semua barang incaran kamu yang sudah lama di keranjang. Jangan sampai. Nggak ada yang melarang untuk menggunakan uang pribadi memenuhi hasrat ingin belanja. Namun jangan sampai ya, ini mengganggu kondisi finansial kamu. Ubah kebiasaan buruk belanja menjadi smart shopper. Perencana keuangan Likwina Hananto menyarankan agar menunggu minimal 2 hari untuk memutuskan membeli barang untuk mengubah kebiasaan ini. Disarankan untuk belajar menunggu saat keinginan belanja datang. Catat ya, berpartisipasi di Harbolnas 12/12 tidak ada yang melarang. Itu sepenuhnya adalah hak kamu. Tapi jangan lupa sesuaikan dengan kemampuan finansial kamu. Sekian hype kita minggu ini. Nantikan hype-hype selanjutnya minggu depan bersama saya Tika Biantoro. Nantikan berita-berita terupdate di genpi.co dengan mengunduh aplikasinya di Play Store dan App Store. Sampai jumpa.